Tulang frontal. Tulang frontal atau tulang dahi adalah tulang yang tidak berpasangan di bagian depan tengkorak manusia, membentuk dahi dan sebagian rongga mata. Tulang ini melindungi otak bagian depan, mata, dan bagian atas hidung. Namanya berasal dari kata Latin frons yang berarti dahi. Tulang frontal terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu bagian squamosa adalah bagian vertikal yang membentuk bagian atas dahi dan melindungi lobus frontal otak. Bagian orbital yaitu bagian horizontal yang membentuk atap rongga mata dan tempat mata berada. Glabella yaitu tonjolan di garis tengah bawah tulang frontal di antara kedua alis. Dan sinus frontal yaitu rongga berisi udara di dalam tulang frontal yang membantu udara yang dihirup. Tulang parietal. Tulang parietal adalah dua tulang pipih yang berbentuk segi empat yang terletak di sisi atas dan atap tengkorak manusia, membentuk sebagian besar tempurung kepala manusia dan melindungi bagian atas otak. Dinamai dari kata Latin paries yang berarti dinding. Tulang ini menyatu di garis tengah kepala melalui sendi fibrosa yang disebut sutura krania. Frontal eminence. Eminensia frontal atau frontal eminence adalah dua tonjolan membulat yang terletak di bagian luar tulang dahi atau tulang frontal, kira-kira 3 cm di atas tepi atas mata atau supraorbital margin. Tonjolan ini merupakan area di mana tulang frontal memiliki bentuk paling cembung dan ukuran serta bentuknya bervariasi antar individu. Maksila. Maksila adalah tulang rahang atas, tulang utama pada wajah bagian tengah yang tidak dapat digerakkan, membentuk sebagian besar rongga mulut, rongga hidung, dan dasar rongga mata atau orbit. Tulang ini menopang gigi atas dan berfungsi sebagai tempat perlekatan otot wajah, dan di dalamnya terdapat sinus maxillaris. Fungsi lain dari maksila adalah mendukung gigi sebagai penopang wajah dan pembentukan rongga mulut dan hidung. Tulang lakrinal. Tulang lakrinal adalah dua tulang kecil di wajah yang terletak di dinding medial rongga mata, berbentuk seperti kuku jari kelingking dan berfungsi sebagai bagian dari sistem drainase air mata. Tulang ini membentuk dasar untuk kantung lakrima atau kantung air mata dan membantu pembentukan ductus nasolacrimal yang mengalirkan air mata ke hidung. Fungsinya membantu membentuk struktur dasar rongga mata, membentuk sebagian dari kanal nasolacrimal, memberi lekukan yang disebut fossa lacrimal untuk menampung kantung lacrimal, bertugas mengeluarkan dan mengalirkan air mata dari mata, perlekatan otot seperti otot orbicularis oculi, dan perlindungan pada struktur yang lebih halus. Tulang zigomatik. Tulang zigomatik atau yang lebih dikenal dengan tulang pipi adalah tulang wajah yang membentuk tonjolan pipi dan merupakan bagian dari dinding orbita atau rongga mata. Tulang ini juga menghubungkan beberapa tulang wajah lainnya seperti tulang frontal, temporal, sphenoid, dan rahang atas atau maksila. Fungsinya pembentukan pipi sebagai perlindungan untuk melindungi struktur di bawahnya serta pembentukan rongga mata. Sutura koronar. Sutura koronar adalah sendi berserat pada tengkorak yang memisahkan tulang frontal dari tulang parietal dan membentang dari satu sisi ke sisi yang lain di bagian depan atas tengkorak. Sering bertambahnya usia dan otak berhenti tumbuh, sutura ini perlahan akan menyatu dan menutup seperti jahitan, membentuk tulang tengkorak yang padat. Fungsinya untuk pertumbuhan otak, memberikan ruang bagi otak yang terus tumbuh, dan pembentukan fontanel anterior. Tulang temporal. Tulang temporal atau temporal bone adalah tulang yang berpasangan yang terletak di sisi dan dasar tengkorak, melindungi lobus temporal otak, saraf kranial, serta struktur telinga tengah dan dalam. Tulang ini juga berperan dalam melindungi pembuluh darah utama yang menuju dan dari otak, dan memiliki struktur kompleks seperti saluran dan rongga yang penting untuk fungsi pendengaran. Tulang nasal. Tulang nasal atau tulang hidung adalah dua tulang kecil yang membentuk bagian atas batang hidung, memberi struktur dan bentuk pada wajah, serta melindungi rongga hidung. Tulang ini terdiri dari dua bagian lonjong yang bertemu di garis tengah dan merupakan bagian dari rangka wajah yang lebih besar yang juga mencakup tulang rawan di bagian bawah hidung. Fungsi tulang nasal yaitu membentuk struktur dan bentuk wajah, melindungi rongga hidung, serta menjaga aliran udara. Sphenoid. Tulang sphenoid adalah tulang yang tidak berpasangan di tengah dasar tengkorak manusia
yang berbentuk seperti kupu-kupu atau lebah dengan sayap terentang. Tulang ini berfungsi sebagai titik tumpu yang menghubungkan neurocranium dan kerangka wajah, serta membentuk bagian dari dasar tengkorak dan rongga mata. Sphenoid juga memiliki peran penting dalam jalur saraf dan pembuluh darah, serta menjadi tempat melekatnya otot pengunyah. Fungsinya sebagai penopang tengkorak, sebagai penghubung tulang, dan pembentukan struktur dasar tengkorak dan dasar rongga anterior. Foramen opticum. Foramen opticum adalah sebuah lubang kecil pada tulang sphenoid di dasar tengkorak, tempat saraf optik atau saraf penglihatan, dan arteri ophthalmicus atau pembuluh darah mata masuk ke dalam rongga mata dari fosa kranial tengah. Lubang ini merupakan pintu masuk ke kanal optik dan memungkinkan saraf optik serta pembuluh darahnya berjalan ke mata. Melalui foramen opticum, saraf optik dan arteri ophthalmicus berpindah dari ruang di dalam tengkorak ke bagian luar rongga mata. Body of mandible. Body of mandible atau badan mandibula adalah bagian horizontal utama dari tulang rahang bawah yang berbentuk U. Bagian ini menampung gigi bawah, memiliki permukaan luar dan dalam, serta tepi atas dan bawah. Badan mandibula menyatu di garis tengah membentuk simfisis mandibula dan berakhir di kedua sisi pada sudut mandibula, tepat dimulainya ramus mandibula atau bagian vertikal dari rahang bawah. Bagian mandibula memiliki soket untuk menahan 16 gigi dewasa di bagian bawah. Permukaan luar memiliki bagian tonjolan di tengah yang disebut protuberans mentalis. Ramus mandibula. Ramus mandibula yaitu bagian yang memanjang ke atas hingga depan telinga. Ramus menjadi penghubung antara korpus dan sendi temporomandibular. Processus candilaris yaitu bagian yang terletak di ujung mandibula. Foramen mentalis. Foramen mentalis adalah lubang pada bagian depan rahang bawah atau mandibula yang menjadi jalur keluarnya saraf dan pembuluh darah mentalis, yang memberikan sensasi pada bibir bagian bawah dan dagu. Nasal konka. Tulang nasal konka atau turbinat adalah struktur tulang melengkung di dalam rongga hidung yang berfungsi memanaskan, melembabkan, dan menyaring udara yang dihirup. Terdiri dari turbinat inferior, medius, dan superior. Tulang-tulang ini memperluas area permukaan rongga hidung untuk meningkatkan efisiensi proses tersebut, mempersiapkan udara agar masuk ke paru-paru dalam kondisi optimal. Orbital plate of frontal bone. Lempeng orbital tulang frontal adalah bagian horizontal dari tulang frontal yang membentuk atap rongga mata. Struktur ini terdiri dari dua lempeng tulang segitiga yang membentuk permukaan cekung, halus, dan inferior dari tulang frontal, serta berfungsi untuk mendukung dan melindungi mata. Fissula orbitalis. Fissula orbitalis atau celah orbital adalah dua celah pada tengkorak yang memungkinkan lewatnya saraf, pembuluh darah, dan struktur lain yang penting untuk mata dan wajah. Terdiri dari fissula orbitalis superior dan inferior. Fissula orbitalis superior terletak di bagian atas dan belakang rongga mata. Fissula orbitalis inferior terletak di dasar orbita antara dinding lateral dan bawah orbita, menghubungkan orbita dengan fossa pterygopalatina dan fossa infratemporal.